Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam jumpa lagi bersama saya Dedi Production. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips dan trik tentang kerusakan speaker aktif yang banyak dipakai ya. Yang umum adalah Polytron XBR. Di kalangan penggiat servis mungkin Polytron XBR ini menjadi salah satu momok ataupun salah satu servisan yang bikin pusing katanya ya. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Saya dapat Polytron XBR ini dengan kerusakan mati total dan hanya ada suara mencuit di power supply. Kerusakan seperti itu menandakan adanya protek di beban output power supply. Setelah saya cek, ternyata korbannya cukup banyak sekali. Satu, semua set final TIP 4142, TIP 4142 di sini semuanya konslet. Kita bisa ukur semua di sini TIP-nya. Ini konslet ya, konslet semua di sini. Ini juga. Di sini konslet, ini juga. Ini juga, ini juga sama ya, konslet semua ya. Jadi TIP-nya ini semuanya konslet ataupun short ya. Kemudian selain TIP untuk finalnya juga ada elko output yang sampai meletus seperti ini. Ini meletus ya, kelihatan apa enggak? Ini meletus seperti ini. Kemudian ini adalah transistor 882. Ini untuk proteksi dari DCO. Ini nanti akan saya tunjukkan tempatnya di mana. Ini juga short. Ini ya, jadi R ya, jadi 77 ohm. Ini jadi 77 ohm. Ini konslet jadi R. Harusnya yang transistor terbaca seperti ini. Yang satu ini masih normal, yaitu terbaca sebagai dioda dengan nilai 0,538. Yang satu normal, tapi yang satu ini sudah short, bener-bener short. Ini ya, short 1 ohm, 1 ohm. Yang ini short, ini akan saya ganti semuanya juga nanti. Kemudian untuk TL431 ataupun IC komparator untuk switchingnya TL431 ini sebenarnya tidak rusak, tapi biasanya kalau seperti ini saya akan ganti sekalian. Tidak lupa juga optonya juga biasanya saya ganti baru karena umurnya. Dan juga ditemukan satu buah dioda. Ini dioda 4148 di sini ya, semoga kelihatan. Ini menjadi sebuah R dengan nilai hambatan 96 ohm. Ini dibolak-balik sama jadi R 96 ohm ya. Kerusakan seperti ini dikarenakan adanya malfungsi dari beberapa buah komponen, terutama dari 431 yang mengakibatkan tegangannya melonjak. Jadi tegangan normal dari Polytron XBR itu adalah sekitar 28 sampai 31. Nah, seperti itu. Untuk Polytron lama biasanya 31 volt dan untuk Polytron yang baru biasanya 28. Ini nanti setelah selesai saya servis juga akan saya jadikan tegangannya menjadi 28 saja. Karena kualitas komponen terutama di finalnya ya, TIP 4142 itu biasanya kurang bagus. Nah, pergantiannya tadi berada di sini. Di sini saya temukan satu buah dioda yang menjadi R tadi. Di sini di feedback ya, di feedback ke arah optocoupler, dan ini optonya juga saya ganti, TL431 juga saya ganti. Elko-nya tadi di sini nanti saya ganti. Terus kemudian transistor protect ataupun D882. D882 nya ini ya. D882 ini wah nggak kelihatan ya. Maaf. Nah, ini D882 ini berada 2 buah di sini dan juga di sini. Ini untuk kanan kiri ya. Jadi 2 buah di sini. Ini saya temukan short. Kemudian drivernya di sini, driver ini semua juga short. Untuk mencoba
normalkan power supply, biasanya saya menseri fuse-nya, saya ambil. Jadi fuse-nya saya ambil, kemudian saya seri dengan bohlam 100 watt, mencegah terjadi adanya korsleting di MOSFET-nya. Jadi kalau di sini ada short, biasanya lampunya cuma menyala dan tidak meletus ya di sini. Satu lagi triksnya untuk perbenahan speaker aktif Polytron ini yang lama ya. Jadi ini tidak pakai IC PWM OB berapa itu, 2663 itu, ini masih pakai transistor. Tapi sama lah, usahakan mencari transistor final itu yang original, transistor finalnya original. Ini TIP berapa ini? Ini TIP 41C ya, ini TIP 41C. Ciri-ciri dari transistor yang original itu adalah markingnya di belakang ini bertuliskan VW. Jadi di bawah TIP 41C di sini ada VW. Ini menandakan dia transistornya original. Itu pun juga ada dua buah. Yang satu dengan besi pendingin ini tipis dan yang satu tebal. Pilih yang tebal dan di sini bertuliskan VW. Jika di bawah marking TIP 41 ini bertuliskan CCOW apa-apa, itu biasanya itu adalah KW. Itu nanti yang menjadikan teknisi bolak-balik mengganti transistor ini. Malahan ada yang sampai mengganti transistor ini dengan TIP 41 yang besar itu, TIP 3055, 2955, bahkan ada yang diganti dengan 5200. Saya rasa itu bagus tapi kurang efisien. Karena untuk transistor yang original ini harganya sekitar 4.000 satu biji. Jadi satu setnya cuma 8.000 yang original ya, yang tulisannya bawah VW. Kemudian kalau 5200 itu sudah 30.000 satu set. TIP 3055 juga lebih dari 20.000 satu set. Dan kemungkinan kualitas suaranya juga akan menurun. Karena apa? Bias basisnya di sini ini tidak dirubah. Jadi kalau saya lebih baik dicarikan TIP 4142 yang original saja. Karena pembukaan basisnya ini, pembukaan basis dari transistor ini berbeda-beda. Semakin besar transistornya, semakin besar pula kebutuhan basis bias di sini. Jadi jika ini diganti 5200 atau diganti yang atasnya, di sini tidak dirubah tegangan basisnya, biasanya dia juga akan serak atau akan bermasalah. Jika terlalu serak, dia nanti akan keluar DCO-nya masuk ke transistor protect, kemudian juga akan memprotek power supply di sini. Jadi itu tips dan triknya. Jika tegangannya over, ciri-cirinya adalah elko-nya meletus seperti ini. Ya, sebenarnya tidak semua elko meletus tegangannya over, karena mungkin juga umurnya, tapi ini tegangannya pasti over karena disebabkan oleh rusaknya dari TL431 di sini. TL431 di sini ya, TL431, dan satu buah dioda di sini ada yang short, kemudian mengakibatkan semua finalnya di sini ambrol semuanya. Oke, jadi tips dan triknya seperti itu. Jika mendapatkan Polytron XBR seperti ini ya, si Raja Protect ataupun si Raja Pusing, sebenarnya yang bikin pusing hanya ini sebenarnya. Transistornya ini pasti dipasang yang KW. Jadi jika ini dipasang yang KW, paling 1 hari 2 hari kambuh lagi. Ingat, ciri-ciri transistor TIP 41 dan 42 yang original, bawahnya bertuliskan VW seperti ini. Jadi jangan yang CCOW itu ya, cari yang VW. VW dengan bodi besi yang tebal, jangan yang tipis, itu nanti juga akan bermasalah. Oke, mungkin itu cukup membantu pengecekan kerusakannya seperti itu tadi. Jadi jika power supply-nya di sini drop ataupun padahal bebannya ini sudah dilepas, beban ini sudah dilepas tapi masih drop, periksa dulu semua komponen yang berhubungan dengan proteksi di sini, termasuk transistor di sini 882, di sini juga ada 882, di sini 2 buah ya. Ini dicek dulu kemungkinan short apa tidak. Jika tidak short tapi tegangan masih drop, langsung diurutkan dari feedbacknya di sini. Ada R4K7, di sini juga ada R4K7 di sini.
dicek dulu semua, kemudian diganti optonya, karena opto cukup murah ya, ini lebih baik diganti sekalian biar tidak kembali lagi. Opto dan TL431 juga diganti. Oke, mungkin itu cukup membantu buat kalian yang mengalami kerusakan seperti ini, terutama di Polytron XBR. Dan nanti insya Allah di part 2 akan saya tunjukkan hasilnya dari perbaikan powernya di sini, karena ini tadi saya baru memperbaiki di area power supply ya. Untuk power supply ini sudah jalan, tegangannya sudah keluar di angka 31 volt. Akan saya coba dulu. Keluar ya 31, 32 ya. Gitu. Ini nanti akan saya jadikan di 28. Cara menjadikan 28 adalah mengganti air feedback ini yang dari 4K7 kita jadikan 3K3, ataupun kita bisa paralel sesuai keinginan kita sampai tegangannya turun di angka yang telah kita tentukan. Oke, salam sukses. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Buat kalian yang mungkin masih bingung, bisa langsung ditanyakan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.